Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun saudara berada malam ini. Saya percaya malam hari ini saudara sudah sangat rindu untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, amin. Saya percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita. Mari kita akan membuka hati kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Waktu kita nyanyi, nyembah Tuhan. Meskipun Bapak Ibu ada di tempat Bapak Ibu masing-masing, tapi kita tetap memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu. Ada kesegaran yang baru di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami yang sedang menyembah Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Hadir, datang di setiap ruangan, di setiap mobil yang sedang kami tumpangi, di setiap tempat di mana kami sedang ada. Kami berkata, Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita di dalamnya, ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu, ada kelepasan dan kebebasan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau. Ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau. Ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita. Oh, kami menyembah-Mu. Kami datang Tuhan. Berikan hati. Katakan, Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. Aku tahu hadirat-Mu bawa sukacita buat hidupku. Terima kasih. Oh, Yesus. Ada kekuatan yang sedang tercurah di setiap rumah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari lebih sungguh katakan, ku datang. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada lain, tak seorang pun seperti
Mari sama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar malam ini bukan sekedar acara doa malam lawatan, tapi Tuhan sungguh-sungguh yang menjamah melawat hidup kita semua. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita, supaya Tuhan yang berbicara buat hidup kita umatnya. Kau yang sakit, kau yang susah, kau yang berbeban berat, apapun juga, datang dan percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami percaya kami punya Bapa yang baik buat kami. Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Malam ini Tuhan, Kau yang melihat, Kau yang siap menjamah setiap kami. Biar ini sungguh-sungguh menjadi doa malam lawatan buat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima berkat firman-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini apapun keadaan kita, tetap percaya Dia Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Izinkan Roh Kudus yang berbicara buat kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka yang berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya berikan tema atau judul khotbah malam ini, iman yang mengubah keadaan. Kisah atau peristiwa Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta itu ditulis, dicatat di dalam Alkitab ada 4 kali. Yang pertama ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Yang kedua ditulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Dan yang ketiga dan keempat ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-17 yang kita baca. 3 peristiwa yang ada dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas pasal yang ke-5, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang kusta. Alkitab mencatat
Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus menjamah orang yang kusta tadi sambil berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dalam Injil Markus pun demikian dikatakan, mereka minta belas kasihan Tuhan. Alkitab mencatat maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu dia menjamah orang yang kusta tadi. Juga berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Alkitab menulis, seketika itu juga mereka menjadi tahir. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Demikian juga dalam Lukas pasal yang kelima, Tuhan Yesus juga ketemu dengan seorang yang kusta. Tuhan Yesus juga berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang kusta itu menjadi tahir. Tuhan Yesus kasih perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tapi di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 ini satu kisah yang lain. Alkitab mencatat mereka berdiri agak jauh 10 orang yang kusta tadi. Lalu berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus tidak langsung menjamah seperti ketiga kisah sebelumnya. Tuhan Yesus tidak langsung berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tidak. Tapi dalam kisah Lukas pasal yang ke-17 ini, Alkitab mencatat, Tuhan Yesus memandang ke 10 orang kusta tadi. Lalu Tuhan Yesus kasih perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, dan Alkitab mencatat, di tengah perjalanan, sementara mereka ada di dalam perjalanan, sementara mereka ada di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 10 orang kusta ditahirkan Tuhan Yesus. Dan cuma satu yang kembali bersyukur, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan. Nah, dari kisah ini kita belajar bagaimana iman yang dapat mengubahkan keadaan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi buat kita semua. Dan Tuhan mau bukan sekedar kita mendengar kesaksian, orang lain ditolong, disembuhkan, dijamah, dipulihkan. Tapi kita pun juga Allah mau kita mengalami dalam hidup kita. Pujian yang seringkali kita naikkan, kalau yang lain ditolong, saya juga. Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup menjamah, menolong, memulihkan, menyembuhkan hidup kita semua? Nah, ada 3 hal yang dapat kita ambil yang jadi teladan buat kita, jadi pelajaran buat kita, supaya kita bisa memiliki iman yang mengubahkan keadaan. Harapan Tuhan ubah jadi kenyataan. Yang pertama, iman yang mengubah keadaan adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan. 10 orang kusta ini dia percaya apa yang Tuhan sampaikan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Satu pujian yang seringkali kita naikkan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau hidup kita ditentukan dari apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang firman-Nya sampaikan buat kita semua, berarti Tuhan mau supaya kita mendengarkan bukan apa yang dunia dan iblis katakan buat kita, tapi apa yang Tuhan sampaikan buat hidup kita. Kalau mungkin malam ini iblis berkata sakitmu tidak mungkin bisa disembuhkan. Rumah tanggamu, keluargamu, ekonomimu, keuanganmu gak mungkin bisa dipulihkan. Kalau memang hidup
dalam sakit penyakit, kegagalan, keputusasaan. Itu perkataan dunia dan iblis sampaikan buat kita. Tapi Tuhan yang sampaikan buat kita. Dia berfirman bahwa hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk melatih otot iman kita tetap kuat. Jadi pemenang di dalam ujian kehidupan. Sambil kita bisa berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu buat hidup kita semua. Kita belajar percaya bahwa kita punya Bapa yang baik, yang tak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat kita. Bahkan tiada sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Itu yang harus kita percayai ketika masalah ada dalam hidup kita. Percayai apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Bukankah kita berkata hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan tetapi yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tak kelihatan adalah kekal. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tak kelihatan kalau kita cuma mengandalkan sepasang mata jasmani yang sangat terbatas. Butuh mata iman, butuh iman dalam hati kita mempercayai apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, membangkitkan Lazarus, Tuhan berkata, angkat batu itu. Dan Marta berkata, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Apakah salah? Jawaban Marta, tidak salah. Itu kenyataan, itu fakta. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau Tuhan sampaikan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, berarti bukan cuma 1 kali Tuhan sampaikan hal itu, tapi berulang kali Tuhan sampaikan buat kita semua. Jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman yang mengubah kehidupan, yang mengubah keadaan, adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan buat kita. Dan yang kedua dari kisah yang kita baca ini, iman yang mengubah keadaan adalah melakukan apa yang kita percayai. Kalau kita melihat latar belakang orang yang kusta, orang kusta itu orang yang diasingkan, disingkirkan, dianggap najis. Dalam Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Seorang yang kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, compang-camping. Rambut harus terurai, menutupi mukanya sambil berkata najis, najis. Dan harus tinggal terasing di luar perkemahan. Maka gak heran ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan mohon belas kasihan. Sebab orang yang kusta itu, dia menderita baik secara fisik, juga secara batin, diasingkan. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah yang secara logika itu tidak masuk akal. Perintah yang mengandung resiko yang besar. Kalau seorang kusta berani memperlihatkan dirinya kepada imam dalam kondisi masih kusta, hukuman yang berat. Tapi 10 orang kusta ini, dia melakukan apa yang dia percayai, apa yang Tuhan katakan, supaya pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Bukankah firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Dan luar biasa, Alkitab mencatat, dan sementara mereka di tengah jalan, belum ketemu dengan imam-imam, masih ada di tengah-tengah perjalanan. Alkitab mencatat mereka menjadi tahir. Luar biasa. Kita mengatakan apa yang akan kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan apa yang kita katakan.
Berbeda dengan Yunus, berikan perintah oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Yunus malah melarikan diri ke Tarsis, ke Yafo. Tapi 10 orang kusta ini memberikan teladan buat kita semua. Dia taat, mereka taat, kita taat. Karena kita percaya apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. 1 langkah meninggalkan 1 jejak, 10 langkah meninggalkan 10 jejak, tidak ada langkah, tidak ada jejak. Ini kesempatan buat kita untuk kita melangkah dengan iman, walaupun mengandung ujian dan resiko yang harus kita hadapi. Tapi 10 orang kusta yang berikan teladan buat kita, dia taat melakukan apa yang mereka percayai. Iman yang mengubah keadaan. Yang kedua, melakukan apa yang kita percayai. Dan yang ketiga, yang terakhir, iman yang mengubah keadaan adalah mensyukuri apapun yang terjadi. 10 orang kusta ditahirkan oleh Tuhan Yesus, tapi hanya 1 orang saja yang kembali bersyukur, memuji, memuliakan Allah, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Pujian katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus buat kita semua. Mari kita sama-sama cek dalam hati kita, dalam hidup kita. Apakah mulut kita penuh dengan ucapan syukur atau sebaliknya? Mulut kita penuh dengan sungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan hamba-hamba Tuhan. Apakah kita tetap bersyukur? Mengatakan Tuhan itu baik, dalam keadaan baik, itu baik. Tapi mengatakan Tuhan itu baik dalam keadaan yang kurang baik, bahkan keadaan yang tidak baik, itu jauh lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Ada perbedaan antara ucapan syukur dan korban syukur. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Tapi korban syukur itu kita naikkan kepada Tuhan sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan belum nyata dalam hidup kita. Apakah ada ucapan syukur dari mulut, lidah, bibir kita? Mujizat yang utama, yang terbesar dalam hidup kita, bukan ketika sakit penyakit kita disembuhkan Tuhan, bukan ketika ekonomi keuangan kita dipulihkan oleh Tuhan, tapi mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Allah yang maha mulia rela turun ke dunia yang hina ini, mengangkat kita jadi anaknya, berharga di matanya. Itu mujizat yang terbesar buat kita semua. Tetap bersyukur sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, jawaban di dalam doa kita. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dari 10 orang kusta yang ditahirkan, kita ada di pihak mana?
9 orang kusta atau seorang kusta yang tahu bersyukur karena anugerah, kebaikan, kasih setia Tuhan buat hidup kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya kita punya Allah, punya segala macam cara menolong hidup kita. Sekali lagi, dengar apa yang Tuhan sampaikan buat kita malam ini. Apapun keadaan kita, Dia Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Masa depan kita ini dalam tangan Tuhan. Iman yang mengubah keadaan yang pertama, mempercayai apa yang Tuhan katakan buat kita. Iman yang mengubah keadaan yang kedua, melakukan apa yang kita percayai. Dan yang ketiga, iman yang mengubah keadaan, bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ada mujizat dalam ucapan syukur malam ini. Biar Tuhan yang menjamah melawat kita semua. Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak terbatas oleh apapun juga, dimanapun kita berada. Katakan, Tuhan, aku percaya mujizat-Mu nyata buat hidupku. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang mau menolong setiap kami. Biar iman kami tetap kokoh di dalam Tuhan, mengubahkan keadaan yang kami alami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Malam ini kita akan sama-sama berdoa. Ada pokok-pokok doa yang sudah masuk tempat ini. Tapi kita percaya sekalipun Bapak Ibu belum sempat mengirimkan permohonan doa yang ada, dimanapun Bapak Ibu jemaat semua, dan apapun keadaan kita, percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang hidup, yang mampu dan mau menolong setiap kehidupan kita yang sakit, yang berbeban berat, yang dalam kesusahan, apapun juga Tuhan sanggup menopang kita semua. Yang pertama kita akan berdoa buat seorang ibu yang ada di Sragen, yang anaknya kecanduan game. Dan yang kedua suaminya yang mengalami ikatan perjinahan, supaya dijamah oleh Tuhan, bertobat, dibebaskan, dilepaskan, sehingga keluarga ini kembali dipulihkan dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, percaya Tuhan yang sanggup memulihkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, buat seorang ibu yang ada di Sragen yang berdoa, anaknya yang kecanduan game saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah, Tuhan yang lepaskan semua ikatan-ikatan game yang mengikat kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang menyucikan. Juga buat suaminya Tuhan,
supaya dilepaskan dari roh perzinahan, sehingga lupa dengan keluarga yang ada. Kami minta belas kasihan Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, Tuhan yang curahkan buat anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali mengingat, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan roh perzinahan yang mengikat kehidupannya, hati dan pikirannya, saat ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi buat anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat seorang ibu yang ada di Jepon, Tuhan. Berdoa buat suaminya yang masih ada di Ambon. Berdoa supaya rumah yang ada di Ambon segera dikontrak orang untuk bisa mencukupi biaya kepulangan dari suaminya. Juga berdoa, kita akan berdoa untuk renovasi rumah dari orang tua yang ada di Ambon, supaya semua dicukupkan oleh Tuhan. Kita percaya, kita punya Tuhan, Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, buat anak-Mu yang ada di Ambon Tuhan, yang saat ini menunggu kepulangan kembali ke Blora, membutuhkan biaya. Kami berdoa pergumulan yang ada, rumah yang ada di Ambon segera dikontrak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan orang yang tepat supaya boleh mengontrak rumah yang ada di Ambon ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga kebutuhan untuk renovasi rumah dari orang tua anak-Mu ini Tuhan yang ada di Ambon, Tuhan juga yang mencukupkan, menyediakan segala yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pakai cara Tuhan yang luar biasa menyatakan mujizat-Mu buat anak-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Juga buat seorang ibu Tuhan yang ada di Tulokowungu, yang mohon doa supaya Tuhan membuka jalan, supaya hutang-hutang yang ada semua dapat terlunasi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini juga kami minta belas kasihan Tuhan buat anak-Mu, seorang ibu Tuhan yang mohon dukungan doa masalah hutang piutang yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menolong anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hutang-hutang yang ada terlunasi demi nama Tuhan Yesus, dengan cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi buat ibu ini demi nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan, seorang bapak yang ada di Juwana Tuhan, yang mohon dukungan doa untuk pekerjaannya, yang saat ini ada orang yang membawa kabur uang hasil penjualan. Kami percaya malam ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah semua niat orang jahat, orang fasik yang berusaha mengganggu keluarga anak-Mu yang ada di Juwana ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah hati orang-orang yang jahat, yang berniat mengacaukan keluarga anak-Mu yang ada di Juwana ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, apa yang dikerjakan Tuhan yang buat sukses. Dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban kasih karunia Tuhan nyata buat anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Percayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil.
tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama kita dukung dalam doa permohonan seorang ibu yang akan melakukan pernikahan di bulan September. Dan kita juga akan berdoa untuk dua saudara kita, baik yang ada di Gerobokan dan yang ada di Kupang, untuk kerinduannya untuk mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk seorang saudara dari Cepu juga yang akan masuk tes di Undip. Kita akan sama-sama dukung di dalam doa. Bapa, kami datang, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatunya Tuhan Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami semuanya. Sekarang kami mau dukung di dalam doa seorang ibu yang akan melakukan pernikahan di bulan September. Kami minta tangan Tuhan yang terus akan menyertai. Kami minta anugerah Tuhan turun. Biarlah apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, Tuhan Engkau yang menyediakan. Engkau juga persiapkan hati mereka berdua Tuhan sebelum memasuki kepada pernikahan ini Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan supaya Tuhan sendiri mempersiapkan mereka menjadi pasangan yang baik, yang indah. Mereka bisa menjadi pasangan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi keluarga yang manis di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk dua saudara kami yang ada di Gerobokan juga yang ada di Kupang. Mereka merindukan mendapatkan jodoh yang datang dari Tuhan. Kami berdoa karena mereka meminta yang daripada-Mu, sebab hanya Engkau yang tahu memberikan yang terbaik buat mereka. Mereka tidak memilih menurut selera sendiri, tetapi meminta kepada-Mu. Tuhan yang memilihkan buat mereka. Buka mata mereka untuk melihat jodoh yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Orang-orang yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun kehidupan mereka Tuhan dengan jodoh yang Tuhan berikan ini sebagai orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami minta anugerah, kami minta rencana-Mu saja yang terjadi atas dua saudara kami ini. Kami minta berikan kepekaan untuk mengenal orang yang sudah Tuhan siapkan baginya. Kami juga berdoa untuk seorang saudara kami yang akan mengikuti tes di Undip untuk masuk di sana. Kami berdoa, urapi dia, berikan hikmat bijaksana, tuntunan Tuhan. Berikan dia urapan untuk menjadi seorang penerobos sehingga dia boleh diterima di sekolah Undip Tuhan. Karena anugerah Tuhan saja, apapun yang jadi kebutuhan, keperluan Tuhan, Engkau juga yang sediakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang kita juga akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk saudara-saudara kita yang sakit ya. Oh Syakapatakaya, Ramo Syakapaya, Rama Kasekapatagaya, Rama Shandaya, Hinararalama Syakaya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Mari saudara angkat tangan saudara yang sakit dengan sungguh yakin dan percaya, yang kusta disembuhkan, yang sakit pendarahan disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyembuhkan kami anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Sekali lagi katakan dia sanggup.
Bapak yang habis mengalami karantina 1 bulan di rumah sakit, pasca sekarang ini sedang melakukan pemulihan di rumah untuk kesembuhan, untuk kesehatannya sudah dinyatakan negatif dari corona. Kami berdoa untuk seorang bapak ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang telah meluputkan dia dari maut. Mengalami karantina 1 bulan, tetapi Engkau Tuhan telah memperjuangkan hidupnya, mempertahankan hidupnya. Engkau Allah yang berperang ganti dia. Engkau sekarang memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan itu terjadi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta anugerah Tuhan turun atas anak-Mu ini Tuhan, sehingga dia boleh menjadi saksi. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika dia mengalami karantina. Berbicara lebih lagi Tuhan, jadikan dia boleh menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya pemulihan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seorang bapak yang berdoa untuk seorang ibunya yang telah mengalami sakit stroke. Saat ini sedang mengalami pemulihan. Dia ada di Cepu. Kami minta anugerah Tuhan. Kami mengangkat tangan, menyatukan hati kami bagi seorang ibu ini Tuhan. Mari Tuhan terus jamah dia Tuhan. Bangkitkan semangatnya untuk dia terus Tuhan boleh melatih dirinya Tuhan. Boleh mengalami Tuhan terapi lebih lagi. Dan dia boleh mengalami pemulihan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, bagian-bagian yang mati saat ini dialiri oleh kuasa Tuhan. Mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Pemulihan itu terjadi. Kuasa Tuhan ini mengalir dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Mengalir saat ini. Bagian-bagian yang mati saat ini dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk biaya-biaya dari pengobatannya. Kami minta Tuhan Kau Allah yang menyediakan Jehovah Jireh. Mari Tuhan berkati Tuhan anak-Mu ini. Sehingga dia boleh Tuhan melakukan terus pengobatan bagi ibunya ini. Dan kami percaya kesembuhan sudah diberikan. Apapun yang diperlukan, dana, uang yang dibutuhkan, Engkau juga menyediakannya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Dia berbakti kepada orang tuanya, merawat dengan penuh cinta, merawat dengan penuh kasih. Kiranya tangan anugerah Tuhan ini mengalir atasnya. Kami juga berdoa saat ini, Tuhan, seorang saudara kami yang dinyatakan ada tumor di kaki kanan. Kami berdoa Tuhan Engkau berkuasa menjamah Tuhan seorang bapak ini Tuhan. Dan kami percaya semua tumor yang ada di kakinya ini tercabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus tercabut sampai ke akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa kesembuhan mengalir. Jamah sekarang Tuhan, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Tumor tidak ada lagi dan biarlah dia boleh berjalan dengan sempurna. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kutuk setiap roh tumor ini, perginya dan tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-Mu saat ini Tuhan, seorang bapak yang mengalami sakit di perut sudah 3 bulan. Tapi masih belum diketahui sakitnya apa. Kami percaya Tuhan tahu sakitnya apa. Dan kami berkata apapun nama sakitnya yang ada di perut itu. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit perut ini Engkau nyah dan tinggalkan tubuh Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Bapak yang di Ambon ini Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sakit perut tidak ada lagi. Sembuh sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa juga seorang Bapak yang sakit jantung. Kami percaya Engkau menciptakan dia sempurna adanya. Jikalau organ tubuhnya sakit, organ tubuhnya lemah, kami minta jantung yang baru Tuhan. Saat ini juga saudara semua yang ada di rumah yang mengalami sakit jantung, saudara angkat tangan.
arahkan kepada layar HP saudara, TV saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima kesembuhan sakit jantung dalam nama Yesus. Semua sakit jantung sudah tidak ada lagi dalam nama Yesus. Tuhan memberikan jantung yang baru, jantung yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa seorang bapak dari Cepu yang habis mengalami operasi ganti lensa mata. Tuhan, jamah dia Tuhan, jamah ya Tuhan. Biarlah matanya menjadi sembuh pulih dengan sempurna. Tangan dokter terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Tangan dokter di atas segala dokter yang menjamah dia Tuhan. Sehingga matanya Tuhan boleh terang kembali, berfungsi dengan normal. Karena Engkaulah Tuhan Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Aku berkata saat ini matanya menjadi sembuh, sempurna, normal kembali dalam nama Yesus. Dan sekarang satu orang lagi yang kami berdoa Tuhan. Permohonan seorang ibu berdoa untuk besannya Tuhan. Yang saat ini sedang diketemukan oleh dokter ada sakit tumor di otaknya. Tuhan, kami berdoa jamah Bapak ini Tuhan. Jamah dia Tuhan, jamah Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan semua sakit tumor yang ada di otak ini. Aku berkata tumor ini mengering, lisut seperti rumput tercabut dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kepada akar-akarnya. Tidak ada lagi pada otak Bapak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan ini mengalir, mengalir, mengalir. Berikan kepada Bapak ini ketenangan, ketentraman untuk lewat masalah ini. Hatinya percaya pada Tuhan. Berani berkata, berserah kepada Tuhan. Aku berdoa Bapak ini akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jumpai dia secara pribadi Tuhan. Dia boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dan terlebih mujizat keselamatan baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara di rumah, ayo kita semua, kita percaya apapun masalah saudara, badai, topan, gelombang boleh terjadi, krisis boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya Tuhan itu baik buat kita semua. Korban di atas kayu salib, dia sudah lakukan semuanya. Tidak ada satu apapun yang tidak akan diberikan kepada kita yang baik itu. Mari kita satu hal kita mau mengatakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Amin, amin. Kita percaya dia sumbernya. Kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan kita percaya apapun yang jadi kebutuhan-keperluan kita, dia akan berikan buat setiap kita. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan Bapak Ibu Saudara, Ku tetap setia. apapun yang terjadi, kami mau tetap mengatakan kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Allah yang setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Oh Tuhan, kami mencintaimu lebih dari apapun, lebih dari kesembuhan, lebih dari banyak mukjizat ya Tuhan. Kau segalanya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh kami mau setia Tuhan. Ku tetap Oh Rapa Shanda ya Rapa Shanda Kaya. Ku tetap setia, walau
kasih-Mu Tuhan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan. Mari dengan angkat tangan kita kepada Dia, katakan Seluruh hidupku, oh, aku tetap cinta. biar ku tetap cinta, Aku tetap setia Tuhan. setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Kami tidak pernah bisa menghitung yang berkat Tuhan kasih karunia Tuhan. beri, Yesus, terima kasih untuk korban-Mu bagi kami. akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan Bapak Ibu Saudara, Ku persembahkan seluruh hidupku, aku tetap cinta Engkau biar Tuhan. ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami dan komitmen kami. Sekalipun badai topan boleh menerpa hidup kami, krisis boleh terjadi, sakit penyakit yang belum disembuhkan, kami belum melihat Tuhan tanda-tanda pintu terbuka. Tapi satu hal kami mau Tuhan berkata kepadamu, Engkau lebih dari segala sesuatu, Engkau lebih dari apapun Tuhan, Engkau lebih dari kesembuhan, Engkau lebih dari mukjizat itu. Karena Engkau sendiri Tuhan pribadimu yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami percaya yang terbaik telah kami terima, yaitu Yesus Kristus sendiri yang tinggal di dalam kami bersama-sama dengan kami. Sebab itulah kami katakan, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Badai pasti berlalu, masalah persoalan akan kami lewati dengan kemenangan. Kami akan menjadi penerobos, sakit penyakit pasti disembuhkan, persoalan masalah krisis ekonomi semuanya Tuhan akan diselesaikan dengan kemenangan, sebab berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita yang mengasihi Dia. Rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang dipulihkan, rumah tangga yang manis, yang indah, keluarga yang mengasihi Tuhan, dan sakitmu semua yang sudah disembuhkan Tuhan. Berkat-berkat ekonomi, berkat-berkat materi, apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Anak-anakmu pun dipulihkan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih, masa depan sungguh ada, masa depan pasti ya Tuhan. Sebab Yesus bangkit ada hari esok. Terima kasih, kami telah menerima semua berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kasih Allah, hati yang selalu bersyukur ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut berkat-Mu. Semuanya kita diberkati, mari berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, salam.